Hari ini saya mendapatkan di-share satu video dari Ustadz Adi Hidayat yang dimana beliau ini memberikan klarifikasi atas viralnya video beliau yang di Muhammadiyah Riau itu ya, yang dimana beliau sepanggung dengan orang-orang Nasrani kalau tidak salah, dan di situ beliau memberikan pernyataan sambung ayat. Kalau kita mau menyatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat sambung ayat dengan orang kafir, jelas di situ Ustadz Adi Hidayat sambung ayat dengan mereka dari Yohanes pasal 3 ayat ke-16 itu dengan surah Maryam ayat ke-30. Saya di sini sebenarnya kecewa. Sudah beberapa kali kecewa dengan Ustadz Adi Hidayat yang dimana beliau itu dari awal ketika memberikan statement pernyataan kepada guru sekumpul, yang dimana guru sekumpul katanya wali min auliyaillah. Lalu ketika saya memberikan protes di situ, beliau tidak merespon, dan disusul dengan pernyataan asy'ara surah pemusik, yang dimana semua asatidz di situ memberikan tanggapan, hanya beberapa yang membela, yaitu seperti Koh Felix Yao, pokoknya orang-orang yang sekubu dengan beliau lah. Jadi mereka ini bukan mencari kebenaran, pembenaran ya. Pokoknya apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat tidak mungkin salah. Apapun dinyatakan oleh Ustadz Adi Hidayat tidak boleh salah, pasti benar. Meskipun menyatakan asy'ara surah pemusik jelas salah, tapi mereka berusaha untuk membenar-benarkan itu. Oh, benar loh Ustadz Adi Hidayat. Adi Hidayat itu orang yang paling sempurna, paling hebat, paling kuat hafalannya, paling mantap keilmuannya. Jadi tidak mungkin bisa salah. Benar terus, lempeng hidupnya, mantap, jos terus pokoknya. Aduh ya Allah, cuman gini ya teman-teman sekalian ya. Pertama, itu namanya platform yang sama. Platform yang sama. Yang kedua, intensi atau niat. Ini yang paling saya harus sampai ini teman-teman sekalian. Jadi gini ya, saya nggak melihat ada niatan baik daripada orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Itu aja sih, saya nggak melihat ada niat baik. Dan entah kenapa ini munculnya daripada orang-orang yang itu-itu aja. Mohon maaf. Dan kelompok yang itu-itu aja. Dan juga mereka nggak ada niatan baik untuk mencari kebaikan atau kemudian semacam kayak gini nih. Nggak ada niatan baik untuk membuat orang tuh jadi berubah jadi baik. Jadi gini ya, maksud saya tuh gini. Kalau saya melihat ada orang berbuat sesuatu yang salah, kalau ada memang salah ya, maka saya akan mencari cara terbaik untuk buat dia sadar, bukan untuk membuat saya seolah-olah terasa hebat dan membuat seolah-olah orang itu jadi kayak bodoh banget. Apalagi etikanya jauh banget. Ya Allah, nyoretin orang pakai X warna merah itu menurut saya nggak ahsan sih menurut saya. Artinya menurut saya intensinya juga saya nggak dapet sih ada intensi yang baik untuk kemudian menjelaskan itu. Pertama, kamunya yang kemudian platformnya salah. Mungkin juga pengetahuanmu yang nggak sampai di titik itu, gitu kan ya. Artinya mungkin dan kebanyakan berprasangka dan judging dan sangat menuduh. Ustadz Adi Hidayat menyamakan Yesus dengan Isa seolah-olah dalam narasi itu bahwasanya Ustadz Adi Hidayat itu menyamakan Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus yang jadi Tuhan, kira-kira maksudnya begitu. Enggak gitu ceritanya. Orang-orang sama sekali nggak ada itu framingnya luar biasa sih menurut saya. Jadi itu menurut saya sih nggak ada niatan baik sih. Artinya kalau saya ngelihat gini, ya udahlah ya, bagi teman-teman sekarang ya udah teman-teman sudah saya jelasin, ada yang mau terima nggak ada masalah. Ada yang mau terima alhamdulillah. Ada yang mau nggak terima juga nggak ada masalah. Karena tugas saya kan cuma menyampaikan apa yang saya pahami. Artinya ketika saya ditanya, bagaimana menurut saya tentang Ustadz Adi Hidayat yang berkata seperti itu, bagi saya luar biasa. Berapa banyak di antara ustadz-ustadz, saya selalu mikir gini, wah ini Ustadz Adi ya, ini kalau kita yang berada dalam kondisi seperti itu ya, lalu kemudian kita dibacain satu ayat misalnya, lalu kemudian kita ditanya misalnya, ada nggak sih di dalam Al-Quran ayat-ayat yang bahas kayak gini, seperti yang mereka selalu katakan lah, bahwasanya Katolik itu adalah agama cinta kasih dan segala macam. Terus kita tanya, maksudmu cinta kasih itu kayak apa? Ada nggak sih di dalam Alkitabmu yang kamu pikir ada ayat cinta kasih? Ternyata kalau kita bisa menunjukkan Islam punya sesuatu yang mirip-mirip dengan itu, bahkan lebih baik, itu kan akan menjadi sebuah pemikiran juga ya. Karena bagi orang-orang kayak saya, kita selalu membanding-bandingin dong antara kemudian Islam dengan Kristen. Kenapa saya harus masuk Islam? Bagi saya ketika saya sudah membanding-bandingkan itu, saya dapat, oh ternyata apa yang saya pahami di dalam Katolik tidak semuanya berbeda. Walaupun tentu saja saya memilih Islam itu bukan hanya karena perbedaan-perbedaan itu, tapi jelas karena konsep tauhidnya. Tapi kita dikasih tahu nih, ini loh maksudnya. Nah, ada berapa banyak ustadz yang bisa hafal Quran dan mengkontekskan dengan apa yang dia coba untuk dakwahkan. Saya pikir tidak banyak sih. Dan kalau saya tuh merasa bersyukur ada orang kayak Ustadz Adi di pihak saya, serius. Dan bagi saya itu agak enforce kalau ada orang kayak Ustadz Adi, tapi bukan di pihak saya. Gitu maksudnya.
Itu agak sedikit merepotkan sih. Tapi ya dia di pihak saya udah merepotkan, apalagi dia di pihak yang taruhlah ya Ustadz Adi berdakwah di pihak yang salah. Aduh ya Allah. Itu saya pikir kayaknya kita harus punya PR banyak untuk belajar lagi gitu kan ya. Artinya kalau saya secara pribadi memandang bahwa itu adalah kelebihan Ustadz Adi, bukan kekurangan Ustadz Adi yang perlu saya komentari. Karena saya pikir ya gimana ya? Saya lebih banyak kekurangan sih yang harus saya pikirin daripada saya mikirin hal-hal yang tidak penting banget dan diviralkan kayak gitu. Itu jelas-jelas menurut saya nyari-nyari kesalahan. Dan kalau dengan orang-orang yang nyari kesalahan saya nggak punya komen apapun. Dan saya cuma bisa berdoa pada orang-orang kayak gitu ya. Kalau mereka benar mudah-mudahan kalau mereka benar mudah-mudahan Allah maafin Ustaz Adi dan saya yang punya pemikiran bahwa Ustaz Adi itu nggak salah. Dan kalau Ustaz Adi yang benar ya mudah-mudahan mereka yang dimaafkan oleh Allah. Ya cuma itu aja sih sebagai seorang muslim yang punya pandangan terhadap saudaranya. Artinya bagi orang-orang yang punya pandangan selain daripada Ustaz Adi, saya juga hargai banget. Nggak apa-apa, serius deh teman-teman sekalian. Teman-teman nggak apa-apa komen di sini. Misalnya contoh, enggak bagi saya Isa dan Yesus tetap berbeda. Nggak apa-apa. Apa sih yang nggak buat orang-orang muslimah? Orang kita itu di muslim diajari, di Islam itu diajari berbeda pendapat bukan berarti harus satu kafir satu iman. Berbeda pendapat di dalam Islam itu bukan berarti satu surga satu neraka. Nggak apa-apa, antum nggak yakin juga. Antum setelah mendengarkan penjelasan dan tetap antum yakin nggak sama, beda pokoknya beda. Ya nggak apa-apa. Antum tetap saudara saya, ketemu tetap saya peluk gitu kan ya. Cuma saya tackle aja. Ketemu tetap saya peluk, tetap kemudian saya ucapkan salam, ketemu tetap saya kemudian happy gitu kan ya. Hanya saja menurut saya jangan sampai keyakinan kita itu kita gunakan untuk menjudging orang lain seolah-olah mereka yang berbeda dengan kita itu salah dan dosa maksiat. Konsekuensinya kita harus nerakain dia. Konsekuensinya kita harus nyesatin dia. Konsekuensinya kita harus menampilkan seolah-olah dia itu maksiat. Bro, nggak serta-merta sekali lagi ya. Kalau orang muslim itu berbeda, nggak serta-merta satu salah satu benar, nggak serta-merta satu surga satu neraka, nggak serta-merta satu murtad satunya tetap beriman. Nggak gitu ceritanya. Coba aja belajar lagi. Artinya kalau kita berbicara tentang balik lagi ya, mudah-mudahan teman-teman dengan semua ini bisa lebih dewasa. Dan saya yakin pada satu titik yang kayak gini-gini provokasi yang kayak gini atau apa ya hal-hal kayak gini ini sudah akan bisa ditinggalkan sama kita ya. Berhentilah mensupport atau apa ya semacam kayak ngeramein orang-orang yang suka nyoretin wajah orang lain gitu ya dengan X gitu ya. Kalau saya nggak apa-apa sih, saya kan motivator bukan ulama. Cuman ya kalau kayak Ustadz Adi sih kalau saya sih bersyukur sih dan saya berdoa mudah-mudahan banyak keluar orang-orang kayak Ustadz Adi yang lain. Kenapa? Supaya saya bisa melanjutkan hobi saya dan keahlian saya yaitu adalah bermalas-malasan. Serius. Kalau ada orang banyak kayak Ustadz Adi, Ustadz Somad gitu kan ya, dan orang-orang pintar dalam berdakwah dan masih muda ya, kan saya kan bisa santai ya kan, saya kan bisa tidur-tiduran, bisa enak happy gitu kan ya, bisa nonton, bisa main game gitu kan ya, apalah terserah. Yang penting saya gak usah dakwah, yang kan karena sudah ada yang bantu dakwah gitu. Jadi kan kita bisa malas-malasan gitu kan ya. Kecewa. Sudah beberapa kali kecewa dengan Ustaz Adi Hidayat.